Hai guys, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kalian semua hasil ringkasan dan rangkuman dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso. Daripada lama-lama, langsung check this out yuk. Oke guys, lanjut ya. Di sini ada bagian pertama, yaitu pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab yang pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. PIH, pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berasal dari kata perkataan yang berarti membawa ke tempat yang dituju dalam bahasa asing, including atau bahasa Belanda dan introduction bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu hukum. Setelah itu banyak uh, ilmu hukum itu pengertiannya dan dari segi-segi menurut para ahli. Yaitu yang pertama ada cross. Cross mengartikan ilmu hukum adalah definisi bahwa selinu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, yaitu Sabtijo Raharjo 1982. Setelah itu next ada ilmu hukum dalam perpustakaan. Hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jas atau juris yang artinya hukum atau hak. Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Sabtijo Raharjo 1982. Yang ketiga ada Karzan, berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suam ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dalam bahasa Inggrisnya ia disebut jurisprudence. Dari uraian di atas, dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusyuk, mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sampai sini maksudnya. Maaf saya agak kecot-kecot ya teman-teman. Sampai sini kalian sudah paham? Jadi intinya hukum itu banyak arti dari berbagai macam menurut para ahli. Inti dari hukum itu adalah membicarakan segala berhubungan dengan hukum, yang artinya pengetahuan yang objeknya harus khusyuk yang mengajarkan tentang hukum. Next you guys. Yuk lanjut yuk. Di sini ada pendapat para hukum. Dari R. Sujani Sisworo menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar introduction atau including untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, atau tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengantar hukum. You guys, lanjut ke sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Di sini ada istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarah sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Apa tuh bahasa Belanda? Including to the Rechtschap. Agak itu ya guys. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, dimasukkan dalam Hoger Orderwetswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negara Belanda. Next, yang kedua, sebenarnya istilah including to the Rechtschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Rinhurung de in die Rechtschap, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. Wow, lama banget ya guys. Next, ada yang ketiga. Indonesia sendiri including Toto de Reschap telah dikenal sejak tahun 1924. Wow, lama banget ya guys. Dengan didirikan Rechtshouder School, sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta. Oh, ternyata ada itu guys, ada sekolah-sekolah. Kalian tahu tidak? Oleh itu saya kasih tahu ya guys.
istilah pengantar ilmu hukum. Oh iya, ada yang keempat maksudnya guys. Sorry ya. Yang keempat, istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 7 Maret 1946. Sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yuk, lanjut. Kita masuk ke bab peran dan fungsi pengantar ilmu hukum itu sendiri. Di sini ada lumayan banyak ya guys, tapi saya akan membacakan atau menjelaskan ke kalian hanya beberapa. Pasti kalian akan ngerti. Yuk, stay tune. Di sini memberikan introduksi atau memperkenalkan segala asalah yang berhubungan dengan hukum. Wow. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, dasar dalam rangka studi hukum tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dan ada beberapa bukti-bukti penting peran dari fungsi PIH nih guys. Yang pertama, dari segi sejarahnya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di zaman PIH diajarkan sebagai N huruf in Renskwaf Ordogis Wet, Undang-Undang Perguruan Tinggi. Yang kedua, Indonesia Grading Tot Renskwaf dijadikan kurikulum oleh Reds Hoge School. Yang tiga, ada pada waktu Universitas Gadjah Mada. Yuk, lanjut. Di sini ada kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Wow. Yang pertama, ditinjau dari segi ilmu sosial. Pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objeknya penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Adapun yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dilakukan. Yuk lanjut, di sini ada metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum, menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan untuk kemudian apabila telah dikuasai dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Dan di sini ada persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Wow, ternyata jadi dosen pengantar ilmu hukum gak gampang guys. Di sini ada dari Profesor Dr. Ahmad Sanusi PH. Dalam bukunya PIH dan PTNI memberikan penjelasan pada halaman 4 yang isinya adalah bahwa dilihat dari segi PIH yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi syarat yang tersendiri antara lain harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Wow. Yang kedua ada memahami syarat-syarat pedagogis. Yang ketiga ada mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Wah, harus semangat guys. Membantu dosen itu dapat pahala. Yang terakhir ada mampu berani kepada mahasiswa agar para mahasiswa mengerti akan materinya. Wow. Di sini ada hakikat daripada pengantar ilmu hukum. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Wow. Dan ada ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi dalam beberapa nih guys. Yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Yang kedua, hukum sebagai norma hukum. Yang ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang keempat, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Wow, kita langsung bagian kedua ya guys. Di sini hukum sebagai objek ilmu hukum. Pengertian tentang hukum. Bagi yang ingin belajar tentang hukum, pasti timbul pertanyaan, apakah hukum itu? Pasti dari kalian banyak yang nanya nih, hukum itu apa sih? Kayak, emang penting ya belajar tentang hukum? Yuk kita bahas di sini.
Para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam. Wow, banyak juga ya guys, berarti sampai bermacam-macam. Berbeda satu sama lainnya dan tidak lengkap. Para juris tuh mungkin jurnalistik ya guys, masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Yang ketiga, ada apabila ucapan tersebut dikaji memang terkandung kebenarannya. Wow, mungkin ada beberapa ya guys pengertian-pengertiannya. Terus next ya guys. Oh guys, ternyata di sini ada arti hukum dari segi etimologi. Wow, banyak banget ya guys ternyata arti hukum itu. Yang pertama, kata hukum berasal dari bahasa Arab berbentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alis dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang kedua ada rej. Kata rej berasal dari recun, bahasa Latin artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Seperti kayak tadi, ini menurut para ahli. Yang pertama, ini dari Profesor DRP Borts. Menurut Borts, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan dan perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksananya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Nah guys, dan itu ada beberapa definisi hukum oleh berbagai pakar. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari definisi pakar hukum yang terlihat bahwa definisi berbeda-beda. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan. Yang kedua, hukum dalam berbagai arti. Hukum menurut pandangan masyarakat, hukum adalah arti keputusan penguasa, hukum adalah arti petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kebudayaan, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti disiplin, hukum dalam arti ilmu hukum. Nah, di sini ada hukum sebagai keputusan penguasa. Hukum sebagai keputusan penguasa itu karena hukum mempunyai kekuatan. Hukum adalah manifestasi atau perwujudan di dalam masyarakat peraturan dan keputusan mengatur dan membimbing agar hubungan anggota masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hukum dalam arti petugas, di sini yang dianggap hukum adalah peraturan penegak hukum, polisi yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim dengan laganya yang mengadili perkara. Ya, yang selanjutnya adalah bab 10, hukum terdapat di mana saja. Ya, hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia, hukum itu ada di mana. Pada setiap sesuatu dan bagi setiap bangsa. Surojo Wiksno Puro SH. Selanjutnya ada Dorm pernah menulis Reach is over the Gale world. Overall war and some Levin. One mention is artinya hukum terdapat di seluruh dunia, di mana asal ada kehidupan masyarakat manusia. Yang ketiga, pun anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam masyarakat yang masih primitif dijumpai pula peraturan-peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari yang oleh masyarakat yang bersangkutan dihormati, diindahkan, bahkan dipertahankan berlakunya. Yang terakhir ada peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan hukum-hukum. Anggapan kini mulai ditinggalkan dan anggapan modern mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan oleh para ahli antropologi budaya telah mempengaruhi ilmu hukum modern.
Dan di sini ada fungsi hukum sebagai yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, ketiga sebagai sarana pengerok pembangunan, keempat sebagai fungsi kritis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan hukum apa itu. Yang pertama, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tujuan itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Banyak banget pendapat dari para ahli tujuan hukum, salah satunya dari Aristoteles. Dalam bukunya Retorika, mencetuskan teori bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima, yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap kasus. Dan sini ada Allgemeine Regels, peraturan-peraturan umum. Mengenai keadilan telah disinggung tentang Allgemeine Regels agar didapatkan pandangan yang lebih jelas di bawah ini. Diberikan contoh mengenai Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. 2. Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Yang pertama, contoh-contoh Allgemeine Regels yang dirasakan kurang adil. Sebagai contoh ketentuan-ketentuan umum, Allgemeine Regels yang dirasa kurang adil dapat ketengahkan hal-hal sebagai berikut. A. Pasal 330 JO, pasal 1330 KUH, perdata yang berasal dari Burgezik BW. Pasal 330 berbunyi, belum cukup umur adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 1330 berbunyi, tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah 1. Orang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, 3. Seorang istri dalam perkawinan. Apabila pasal 330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata, maka orang belum umur 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian atau perjanjian itu cacat dan dapat dituntut pembatalan. Sebaliknya, perjanjian yang dibuat oleh orang yang berumur di atas 21 tahun dianggap sah, tidak peduli apakah orang tersebut telah berumur 90 tahun, sudah tuli ataupun pikun. Dari sini timbul pertanyaan, bagaimana jikalau mahasiswa umur 21 tahun yang membuat perjanjian, apakah sah? Jawabannya tidak, karena belum di atas umur 21 tahun. B. Pasal 34 KUH Perdata yang berbunyi, seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi selain setelah lewat waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Maksud dari pasal 34 tersebut ialah untuk mencegah keraguan-keraguan mengenai anak, confusion sanguinis. Bagi seorang janda, pasal 34 tersebut tidak adil karena sudah dapat dibuktikan bahwa ia telah lebih dari 300 hari tidak berkumpul dengan bekas suaminya, sehingga masalah confusion sanguinis tidak perlu diragukan lagi. Dan di sini ada hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum menurut Antret, orang menaati hukum karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan selagi hukum mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat menerima supaya ada pada rasa ketentraman. Masyarakat menghendakinya adanya paksaan atau sanksi sosial. Yang kedua, hukum ditaati oleh karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau ada batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Yang pertama, Prof. Dr. Bors, Prof. Dr. Van Kan, Prof. Paul Sauten. Di sini ada beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati semua orang. Yang pertama, mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelah hukum dengan bertelik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu terganggu, dapat
akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepala situasi semula, yaitu situasi yang adil menurut pandangan orang yang berpikir sehat. Ajaran hukum kodrat dikemukakan antara lain. Yang pertama, ajaran hukum alam Aristoteles. Dia berpendapat bahwa ada dua macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penempatan penguasa negara, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Macam hukum yang kedua ini ada hukum alam, yaitu hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Akan tetapi berlaku untuk semua manusia kapan saja dan dimanapun berada. Dan di sini ada apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan UU adalah materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional, yang pertama adalah Kode Civil Prancis atau Kode Napoleon. Dinamakan Kode Napoleon karena Napoleon lah yang memerintahkan dan mengundangkan UU Prancis sebagai UU nasional pemulaan abad 18 setelah berakhirnya revolusi politik dari sosial Prancis. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Bagaimanakah keadaan hukum di Indonesia? Sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Menurut penelitian, ada 19 hukum adat yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Maka demi untuk adanya kesatuan dan kepastian, hukum Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional, yang berlaku sama bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau pribumi. Pandangan legalisme, free range dan rescafeeding, di samping apa yang terurai di atas dalam pembentukan hukum, terdapat beberapa pandangan ialah dari pandangan legisme, pandangan phrase, dan pandangan rescafeeding. Pandangan legisme adalah pandangan berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan legisme, hukum hanya untuk terbentuk oleh perundang-undangan. Pandangan legisme menyatakan bahwa di luar UU tidak ada lagi hukum yang berlaku. Pandangan pandangan ini muncul pada abad 19 atau 20. Menurut pandangan ini, hukum hanya terbentuk oleh peradilan UU. Kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana-sarana pembantu bagi hukum dalam menemukan hukum pada kasus-kasus konkret. Pandangan ini menitikberatkan pada kegunaan sosial. Ya, di sini ada pandangan Frederick. Pandangan ini muncul pada abad 1920. Yang tadi kita sudah bacakan, 1920 itu dari pandangan Frederick. Selanjutnya ada pandangan rescafeeding yang dianut sekarang. Pandangan legisme dan Freire yang ekstrim tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Pandangan tersebut tidak bisa dipertahankan, maka timbullah ajaran baru yang berdiri antara legisme dan Freire. Aliran rescafeeding menyatakan hukum itu terbentuk melalui beberapa cara. Pertama-tama karena Whittaker yang membuat aturan-aturan umum, hakim harus menerapkan UU. Yang ketiga, penerapan UU tidak dapat langsung secara mekanis, melainkan melalui penafsiran dan arena itu ia sendiri kreatif. Keempat, perundang-undangan tidak dapat lengkap sempurna. Kelima, di samping oleh perundang-undangan dan peradilan, hukum juga terbentuk karena dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Karena peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum. Dari yang di atas bisa disimpulkan bahwa hukum itu terbentuk dari kebiasaan perundang-undangan dan proses keadilan.
Dan di sini ada metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran adalah tata bahasa dan arti kata atau istilah, sejarah, sistem dari peraturan UU yang bersangkutan, keadaan masyarakat otentik perbandingan, cara penerapan metode penafsiran. Pembuat UU tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan UU. Oleh karenanya, hakim bebas dalam melakukan penafsiran sedapat mungkin. Semua metode penafsiran dilakukan agar dapat makro yang tepat. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran, macam-macam metode penafsiran, penafsiran gramatikal, penafsiran yang dilakukan menurut tata bahasa dan kata, penafsiran historis menurut sejarah, menurut hukum tersebut, penafsiran sistematis, penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan UU 1 dan yang lainnya sehingga mendapatkan makna hukum yang tepat, penafsiran sosiologis, penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat, penafsiran otentik, penafsiran resmi yang dilakukan oleh pembuat UU itu sendiri, penafsiran perbandingan, penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Ya, sekarang kita masuk pengisian kekosongan hukum. Pendahuluannya, pembuat UU hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Pembuat UU selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah UU itu. Ya, lanjut. Di sini ada konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan arah hukum, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Selanjutnya ada penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Yang terakhir ada argumentum a contrario. Penafsiran a contrario adalah penafsiran UU yang didasarkan atau atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam UU. Ya, sekarang masuk ke apa pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. Jadi, siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia. Yang ketiga, ada dua pengertian orang sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum, dasar hukum, pendapat pakar. Ketiga, pandangan hukum modern. Keempat, pandangan dunia. Kelima, pandangan agama. Dan di sini ada kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang secara berurutan. Yang pertama, kaidah sosial, kaidah kesopanan, kaidah agama atau kepercayaan, dan kaidah hukum. Setelah itu, setelah ada kaidah sosial, ada penggolongan kaidah. Prof. Sudikono menggolongkan keempat kaidah dalam dua golongan. Yang pertama, tata kaidah dengan aspek pribadi. Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Setelah ada kaidah sosial, terakhir yang ketiga ada hubungan antara kaidah hukum dan lainnya. Yang pertama hubungan positif dan hubungan negatif. Yang terakhir ada persamaan antara kaidah hukum dan lainnya. Nah, di sini peristiwa hukum pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Yang pertama, perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membuat akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum. Setelah itu ada suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Next, abis itu setelah itu ada hubungan hukum. Pengertiannya hubungan hukum adalah hubungan antar dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur undang-undang antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Di sini ada hak. Dalam ilmu hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif dari pasangan hubungan hukum. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Di sini ada teori-teori hak. Yang pertama, teori menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Setelah itu ada teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau will match teori. Yang ketiga ada teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan. Yang pertama ada Apeldoorn. Yang kedua ada Utrecht. Yang ketiga ada Lemaitre. Terus setelah itu ada penyosialan hak. Adanya penyosialan hak hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas hak milik tidak lagi dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dan di sini saya akan menyebutkan macam-macam hak. Yang pertama ada hak mutlak, absolute return, dan unportioned jika return. Merupakan kekuasaan dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain. Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain. Contoh, endorsement atau hak pemilikan hak mutlak berlaku en omnes terhadap tiap orang yang bersangkutan. Terus hak mutlak ini dapat dibagi dalam yang pertama ada hak pokok. Setelah itu ada hak publik, about absolute misalnya, hak bangsa atau kemerdekaan, dan kedaulatan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu ada hak keluarga absolut. Hak keluarga absolut terbagi ada dua, hak pengampunan, hak marital dari suami, dan hak perwakilan. Dan setelah itu ada hak atas kekayaan. Yang terakhir saya akan menjelaskan perbandingan hukum. Pendahuluan, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20. Dan di sini ada perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan dan pengertian suatu bangsa. Setelah itu ada perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenal hukum kita sendiri. Setelah itu ada perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Bu Diana telah menonton atau mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih, selamat sore.